Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai sekarang, Bu, ya, biar efektivitas waktu. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Ya, terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kedengaran, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kita di kegiatan LK. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmatnya kita hari ini bisa berkumpul kembali di kegiatan Technical Meeting Coastal Clean Up Challenge di 2024. Jadi Zoom kali ini juga kita record, nanti kita akan tayangkan di Facebook dan YouTube-nya dari LK Nusantara. Ya, selamat bergabung para teman-teman sekolah, baik yang menjadi member dari tahun lalu maupun yang baru datang ya. Jadi di tahun ini kita kedatangan teman-teman baru lagi yang ingin bergabung dengan LK. Nanti kita akan flashback sedikit LK itu apa gitu ya. Nah, saya jelaskan sedikit kembali bahwa LK itu ada gerakan kampanye yang berbasis konservasi dan lingkungan dalam rangka edukasi untuk Setiap masyarakat hari kita menggunakan energi, tanpa ramah energi lingkungan. manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu. Oke. Selanjutnya kita punya misi 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama peningkatan SDM dari guru maupun siswa, kemudian melakukan kegiatan aksi lingkungan, kemudian mendorong kampanye di beberapa sekolah atau kawasan untuk menuju ramah lingkungan. Kemudian kita juga membantu Bapak Ibu percepatan dalam sekolah ramah lingkungan, yaitu ber-MOU atau bekerja sama dengan beberapa pihak lain. Nah, mungkin yang baru bergabung dari beberapa sekolah yang baru, mungkin kita jelaskan sedikit tentang kegiatan LK. Nah, kita di tahun lalu melakukan beberapa kegiatan lingkungan ya, kemudian pembinaan, sama yang terlewat kita masih belum bisa kunjungan ke sekolah Bapak Ibu karena padatnya kegiatan juga kita dan belum ada kecocokan jadwal gitu ya. Kemudian kita sudah melakukan beberapa kampanye dan aksi ya, baik yang dilakukan di sekolah masing-masing maupun bersama-sama. Kemudian kampanye itu bisa berupa di sekolah maupun di media sosial. Kemudian kita juga sudah berwadah MOU dengan beberapa yayasan dan kegiatan lain di tahun lalu. Di tahun ini semoga kita lebih banyak lagi. Kemudian kita segmennya lebih ke kebersihan di darat, di laut maupun di udara. Jadi semua kegiatan itu kita sikat habis yang berbasis tentang lingkungan. Kalau Bapak Ibu ada punya ide kegiatan, punya ide yang menarik yang bisa kita laksanakan secara sederhana, nanti bisa kita bikin kolaborasi kegiatan itu. Nah, bagaimana kalau bergabung dengan resmi dengan LK? Yang pertama masuk dulu aja di grup WA. Kemudian habis itu kita mendorong sekolah untuk MOU dengan LK. Nanti dengan kalau sekolah dasar dengan Ibu Nenden, nanti formatnya ada kami kasih. Kemudian wajib mendorong untuk guru atau instansinya sekolah untuk add media sosial LK. Kemudian supaya lebih terlihat LK, kita harus pesan kaos ya. Jadi kedepannya nanti semua juga wajib punya kaos LK gitu. Nah, di kegiatan di 2024 kita sudah melaksanakan namanya kampanye secara serentak di sekolah masing-masing, yaitu Hari Sejuta Pohon, di mana kami mengingatkan bahwa gerakan sejuta pohon itu tidak hanya untuk menanam baru, tetapi lebih ke perawatan kalau di tahun ini. Jadi
kami membentuk program kemarin menghadap taman untuk beberapa kegiatan yang berbasis merawat tanaman. Gerakan ini serentak kemarin di bulan Januari, ada beberapa yang di tanggal ditentukan 12 Januari, ada yang beberapa juga seminggu setelahnya berkegiatan, boleh saja ya. Jadi kalau kita bilang serentak, silahkan teman-teman sendiri-sendiri melakukan kegiatan di sekolah dengan panduan kegiatan dari kita. Kemudian jangan lupa itu semua kegiatan tadi administrasinya dirapikan dari sekarang Bapak Ibu ya. Jadi kayak surat tugas, kalau kita ada kegiatan LK ini ada himbauan, ada dokumentasi, kemudian publikasi di media sosial, dan jangan lupa memfolderkan ya rajin-rajin untuk mencicil lah kegiatan-kegiatan ini dalam sebuah folder yang nantinya akan bermanfaat di berbagai kegiatan ya, baik dari kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian dokumen adiwiyata, sekolah sehat, ataupun kegiatan akreditasi yang membutuhkan kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan gitu ya. Kita mengajarkan kemarin tentang bagaimana menggulma tanaman, kemudian memangkas tanaman, di mana kalau kita melakukan pruning itu akan membuat sebuah pucuk daun yang baru. Kalau menggulma itu lebih supaya tanamannya tadi mendapatkan gizi dan perakaran yang baik. Jadi kita harus menghilangkan gulma tersebut. Kapan-kapan kita akan bahas lebih detailnya ya. Pendangiran, kalau pendangiran ini lebih ke menggemburkan tanah sebagai media tanam untuk membuat akar tanaman tadi bisa lebih menyerap tanaman, lebih gizinya lebih baik gitu ya. Kemudian menyiram tanaman juga yang bisa kita lakukan dengan air biasa maupun dengan pupuk-pupuk yang sudah dibuat oleh teman-teman, baik yang organik maupun yang beli gitu ya. Nah, kita menuju ke kegiatan selanjutnya yaitu di Februari 2024, yaitu Hari Peringatan Sampah Nasional yang biasa disebut dengan HPSN. Jadi peringatan sampah ini secara nasional dilaksanakan. Saya sedikit mengingatkan bahwa HPSN itu diperingati sebagai hari di mana tahun 2005, tanggal 21 Februari 2005 itu sebuah TPA Lewi Gajah itu di Jawa Barat itu meledak gitu ya. Karena timbunan gas metannya terlalu besar di mana mengakibatkan 100 nyawa itu hilang, kemudian beberapa ratus rumah juga itu tertimbun sampah ya. Jadi luar biasa saat itu sehingga langsung diberi sebuah peringatan yaitu peringatan Hari Sampah Nasional. Jadi perlunya kita untuk mengelola sampah ya dari dan ini foto-fotonya kemarin di tahun 2005 bahwa sudah luar biasa ya. Jadi meninggalnya bukan karena longsor atau meninggal karena banjir, ini meninggalnya di tumpukan gunung sampah gitu ya. Sehingga perlu diperingati secara masif oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan, Kota Indonesia. Nah, LK mengadakan Coastal Clean Up Challenge ya. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024, di mana yang berbeda di kali ini kita menantang komite untuk ikut serta ya terhadap kegiatan kita. Jadi harapannya sekolah juga didukung oleh komite-komite yang mengerti dan setidaknya peduli dengan lingkungan. Jadi itu juga sebuah jawaban dari beberapa pertanyaan gitu ya. Kalau sekolah-sekolah membawa muridnya ketika kegiatan aksi lingkungan gitu ya. Anak saya tuh dibawa sekolah ngapain ya ke sana ke sini gitu ya, pakai baju ungu. Nah, itu ngapain ya gitu. Nah, nanti kita akan sampaikan bahwa seperti ini kegiatannya dan semoga dengan kita menghadirkan komite,
sekolah juga akan didukung ya, didukung segala hal ya ke sekolah, bahwa sekolah itu juga punya komitmen yang baik terhadap kepedulian lingkungan dan mengikuti kegiatan ini. Nah, di tanggal 17 itu bertepatan di hari Sabtu, kita akan masuk di Pantai Manggar ya. Bapak Ibu mungkin pasti sudah tahu Pantai Manggar di mana gitu ya. Kemudian masuknya itu akan gratis Bapak Ibu, tetapi batas waktunya adalah sampai jam 9. Jadi di 8.30 insya Allah kita akan sudah mulai berkegiatan, dan jam 9 itu portalnya juga sudah akan diberlakukan pembayaran ya. Karena kita juga perjanjian dengan UPT Pantai Manggarnya itu sampai jam 9, karena tidak enak juga karena beberapa wisatawan lain juga ingin berkegiatan di situ dan ada retribusi daerah di situ. Nah, kemudian nanti kita akan parkir dan di tempat yang disediakan gitu ya. Nah, ini gambaran lokasinya Bapak Ibu. Jadi lokasinya itu kalau dari Jembatan Manggar, kita masuk ke Pantai Manggar di pintu utama di sebelah kanan. Nanti akan berjaga di sini tim LK di portal pembayaran, memastikan bahwa sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar dan supaya juga masuknya gratis ya. Nanti ketika masuk di Pantai Manggar itu ambil sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri lurus saja. Nanti ketemu dengan jembatan yang paling terakhir atau dekat pintu keluar dari Pantai Manggar tersebut. Nah, di sini ada lingkaran warna oranye, ini untuk area parkir mobil dan motor. Sedangkan kita kegiatannya nanti berjalan sedikit di area warna biru, di mana di sini akan ada pembukaan serta nanti ada penimbangan dari sampah yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Untuk area aksi lingkungan, ini yang saya gambar warna hijau Bapak Ibu, kawasan pantainya. Kita hanya sampai jembatan, di sini ada jembatan Bapak Ibu. Kalau nyebrang, usahakan nanti muridnya tidak melebihi pantai ini, karena di sebelahnya ini lagi ada pekerjaan konstruksi, jadi sangat berbahaya karena masih banyak batu, besi dan segala macam. Jadi kita lebih ke seberangnya, lebih ke darat nanti di sini. Di depannya, kemudian sampai dengan pintu keluar ya, pintu keluar. Nanti sampahnya kita kumpulkan kembali di area titik kumpul. Jadi Bapak Ibu juga mohon yang hadir di hari ini mudahan ikut juga di kegiatan. Jadi biar tidak bingung untuk memimpin guru, murid maupun komite lainnya. Atau nanti bahan ini di-share saja kepada teman-teman lainnya ya. Nah, kita ada 2 opsi di sini, yaitu ada member resmi LK sama yang baru bergabung ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang baru bergabung, kami ada sedikit batasan, di mana muridnya maksimal itu 3 orang, kemudian gurunya tuh 2 orang saja, kemudian perangkat komite itu kalau bisa datang ketua komitenya, kemudian atau sekretarisnya ataupun perangkat di struktur itu maksimal 5. Jadi diikutkan saja Bapak Ibu yang bisa bergabung. Kemudian untuk member resmi LK itu silahkan ya membawa murid sejumlah kaos yang dimiliki gitu. Kemarin tadi ada pertanyaan, Pak, kaos saya ada 40 gitu. Cuma saya baru bisanya datangnya cuma 10 orang. Oh, silahkan Bapak Ibu. Itu keputusan dari sekolah berapa murid yang berjumlah sesuai dengan kaos LK-nya. Kemudian gurunya juga sama. Gurunya punya 10 kaos ya, kalau gurunya pas lagi bisa, Kenapa? gitu. Kemudian yang terakhir itu
perangkat komite ya, perangkat komite juga sesuai struktur komite yang ada, dan diusahakan kalau bisa ada perwakilan dari murid. Jadi kalau ada murid yang di bawah, itu orang tuanya ada. Jadi dia melihat sendiri bahwa anaknya itu sedang melakukan kegiatan-kegiatan aksi lingkungan yang positif gitu ya. Jadi biar bangga juga bahwa sekolah diajarkan tentang kepedulian lingkungan gitu ya. Nah, kemudian kita dress code-nya apa gitu ya? Dress code-nya itu kalau LK, yang punya kaos LK itu kaos LK, muridnya bawahannya pramuka saja karena kita akan berkotor-kotor ria ya. Kemudian kalau gurunya ya kaos LK, bawahannya ya pakai krim aja lah, pakai baju celana atau rok pakai krim, jadi yang agak bagus. Jadi kalau pulang dari Pantai Manggar bisa nge-mall gitu ya. Tidak usah pramuka. Kemudian kalau perangkat komite itu kalau ada ungu atau menyerupai ungu ya Bapak Ibu. Jadi menyerupai ungu itu warnanya ungu muda, ungu tua, warna biru gitu ya. Kalau bisa kalau tidak ada di antara itu warna hitam saja yang netral gitu ya. Jangan warna lain kalau bisa, sehingga kita bisa melihat bahwa oh kegiatan ini mereka termasuk di kegiatan ini gitu ya. Jadi tidak bingung kita panitia. Kemudian untuk sekolah yang baru bergabung itu pakai kaos olahraga saja, bawahannya pramuka. Kemudian gurunya kaos juga boleh, kaos olahraga sekolah. Kalau komite juga mengikuti saja ya, kalau ada warna ungu, kami mengharapkannya ungu ya, jadi biar kita mengungukan Pantai Manggar gitu ya. Kalaupun itu dirasa, Pak, komitenya laki-laki, bapaknya berkumis dan gagah gitu, malu pakai ungu gitu. Ya mungkin pakai warna yang menyerupai saja, warna biru atau warna hitam tadi. Nah, perlengkapan apa saja yang dibawa? Yang pertama, mohon maaf sekali untuk kegiatan kali ini kami belum ada sponsornya Bapak Ibu karena belum mengajukan kepada perusahaan dan kami juga belum siap lah. Jadi kita membawa konsumsi masing-masing dengan kesepakatan sekolah dan komite ya. Jadi diatur saja. Ada muka kosong. Kemudian membawa karung, karungnya tuh 2 saja Bu ya, Bapak Ibu. Yang satu itu untuk sampah organik, yang satu sampah anorganik gitu ya. Wajib karung Bu ya, karena kalau plastik itu nanti kalau di ketika sini dikumpulkan takutnya digigit kucing atau apa gitu ya, jadi sehingga malah sampahnya jadi barang gitu ya. Silakan bawa sapu plastik menarik yang Pak, punya. tidak terdengar. Kemudian teman-teman juga bisa membawa sapu lidi besar ya. Jadi kita nanti ngumpulin daun, di sana banyak daun ini, daun pepohonan yang sudah kering gitu, jadi dikumpulkan juga. Kemudian perlengkapan diri ya, Bapak Ibu usahakan memilih siswa juga yang atau guru yang tidak ada alergi yang berbau dengan air, debu gitu ya, atau rumput gitu ya. Nanti ketika aksi lingkungan ada alergi sampah gitu ya. Ya, jadi silahkan melengkapi diri pakai masker misalkan Pak. Mohon maaf Pak, tidak terdengar. Bocor dari yang lain, tidak jelas suara. Oke, sebentar. Ya, sip. Jadi perlengkapan diri ini berupa masker. Jadi silahkan yang punya alergi tadi, Pak saya nggak tahan bau atau gimana. Kemudian kaos tangan, silahkan juga. Kemudian sepatu yang aman di lapangan. Kemudian nanti kita bikin spanduk Bapak Ibu kecil-kecil saja, silahkan membuat sendiri. Kalau bisa spanduknya itu ada tulisan komite, jadi warga sekolah SD sekian bersama komite melakukan aksi lingkungan dalam memperingati HPSN, seperti itu kira-kira.
Nggak usah besar-besar Bapak Ibu, mungkin 1x2 saja untuk foto bersama dengan sekolah masing-masing gitu ya. Nanti spanduk besar tetap kami akan cetak 1x8, nanti kita foto bersama juga masing-masing. Nah kemudian di situ juga untuk menambah poin juga silahkan membuat poster atau lukisan yang dibuat oleh siswa yang berbasis tentang Hari Peringatan Sampah Nasional maupun berbasis tentang pengurangan sampah di laut ya. Jadi silahkan sebuah kampanye yang nanti akan divideokan sendiri seperti biasa dan diupload di media sosial. Jadi ada kegiatan lain seperti itu. Nah kemudian ini rundown-nya. Jadi rundown-nya adalah pembukaan. Nanti kemudian kita akan mengundang kepala dari dinas pariwisata, mudah-mudahan bisa hadir. Kalau tidak mungkin dari kepala UPT Pantai Manggar akan menjelaskan. Mungkin Bapak Ibu di sini belum mengetahui tentang sejarahnya Pantai Manggar gitu ya. Kenapa dinamakan Pantai Manggar gitu ya. Jadi ini juga ilmu baru juga nanti dari kita. Siapa tahu juga Bapak Ibu bisa berkunjung kembali di Pantai Manggar. Katanya kepala UPT-nya kalau kegiatannya berbasis tentang P5 di Pantai Manggar itu masuknya gratis gitu. Jadi saya akan kenalkan kepala UPT-nya dengan Bapak Ibu. Jadi kalau ke depannya pengen berkegiatan P5 yang ada apa gitu nanti bisa ke Pantai Manggar salah satunya. Dan itu masuknya gratis ya. Dijanjikan gratis sama beliau. Kemudian kita akan senam kebanggaan kita. Jadi ada 3 senam seperti biasa. Bagi sekolah yang masih baru, nanti kita akan kirimkan link YouTube untuk diperkenalkan gitu. Nah jadi senam cuci tangan, kemudian senam LK dan yang terakhir adalah senam Mars LK. Dan di aksi kegiatan itu aksi lingkungan kita mungkin 1 jam aja di situ. Tolong Bapak Ibu juga berkomitmen menjaga muridnya masing-masing ya. Setelah itu kita akan melakukan penimbangan tadi sampah organik dan sampah anorganiknya. Jadi di media sosial kita itu berimbas, berefek gitu ya, berdampak. Ternyata kegiatan LK itu mengumpulkan sampah sekian kilo misalkan. Nah itu yang harap teman-teman jangan lupa untuk ditimbang. Nanti kita akan siapkan alat timbangannya. Setelah itu silakan berkegiatan masing-masing ya, terutamanya kampanye. Nah setelah kampanye itu silahkan ya kalau Bapak Ibu mau lanjut dengan komite di situ santai-santai itu selebihnya silakan saja gitu. Misalkan anak-anak muridnya pengen berenang sekalian ya sudah sama komitenya gitu, gurunya sendiri. Nah ini gambarannya tadi senam, kita melakukan kampanye, kemudian nanti ada edukasi, nah kemudian dari aksi pantainya sendiri. Nah yang dikumpulkan hanya 2 kantong apa namanya karung ya, nggak usah banyak-banyak karena cukup lumayan. Saat ini terdaftar 60 sekolah ya, berarti ada sekitar 100-an karung nanti gitu. Jadi yang penting karungnya itu penuh ya. Yang pertama itu kantung sampah organik ya. Organik itu daun-daunan saja. Biasanya tuh di laut tuh juga ada pampers gitu ya, ataupun ini itu masukkan aja di sampah organik. Tetapi kalau yang berbahaya itu nggak usah diambil Bu ya. Misalkan kayak misalkan ada binatang mati gitu ya, ada ubur-ubur mati atau apa itu tidak usah lah. Mungkin kita bantu untuk menguburnya saja atau gimana gitu supaya kelihatan bersih. Nah kemudian karung yang satunya itu berupa sampah organik, anorganik, yaitu segala jenis yang plastik ya, plastik, kemasan. Kadang juga saya sering kalau di pantai itu ketemu handuk lah, ketemu kaos lah gitu ya. Kemudian segala bentuk kemasan lainnya gitu ya. Nah kemudian ini tata tertibnya.
tolong tadi dipahami kegiatan ini, kemudian memilih guru, murid dan komite yang sepemahaman boleh ya, sefrekuensi atau apa gitu ya, yang murid yang aktif, yang nggak jijian terhadap sampah gitu ya, dan cukup dewasa ya. Jadi kalau kelas 1 mungkin agak terlalu berbahaya kalau kita libatkan mungkin, karena tapi kalau bisa menjaga sih nggak apa-apa gitu ya. Kemudian sekolah kita harapkan juga bertanggung jawab, murid dan guru, komite masing-masing. Nanti kami juga ada pengawasan juga, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Tadi di gambar juga saya sudah jelaskan mana yang boleh dan tidak boleh. Kemudian tidak berada di jalur yang ditentukan. Karena Pantai Manggar sekarang itu lagi renovasi besar-besaran Bapak Ibu. Dia lagi mau buat tempat-tempat yang estetik, jadi dia melakukan renovasi luar biasa itu. Jadi tidak berada di kawasan itu karena nanti takutnya banyak besi atau apa gitu yang membahayakan, karena memang belum clear area tersebut seperti itu. Kemudian berkomitmen untuk mengikuti kegiatan sampai akhir, mungkin kita sampainya jam 10, jam 11 saja. Tidak melakukan kegiatan selain rundown ditentukan, misalkan tiba-tiba muridnya berenang di situ ya, komitenya juga main skateboard misalkan di situ, jangan gitu. Nanti saja di terakhirnya. Kemudian kita sama-sama menjaga nama baik LK tadi ya. Karena saya sudah tadi ya, kami sudah berbicara kepada Dinas Pariwisata, mohon bantuan, dan alhamdulillah digratiskan tadi ya. Jadi kalau jumlah kita 1.000 ya, 1.000 kalikan sekarang naik ya harganya di Pantai Mangga tuh sekitar 15 ribuan nggak salah. Jadi ya bisa 15 juta itu ya, sekitar 15 juta yang di-free-kan untuk LK gitu. Nah, mungkin dari gambaran TM itu saja Bapak Ibu. Nanti kita bisa berupa pertanyaan ataupun nanti sanggahan atau ide selanjutnya. Nah, ini sedikit spill kegiatan saja ya, insya Allah akan dilaksanakan setelah kegiatan ini. Mudahan bisa tercapai di sebelum puasa ya. Ini kegiatannya yang pertama itu ada pelatihan mengenal maggot. Jadi memang salah satu untuk mengatasi sampah organik itu bisa dengan maggot ya. Siapa tahu Bapak Ibu juga guru suka dengan ataupun pengen mengenal gitu, minimal mengenal dulu. Nah, kemudian juga kita juga akan menghadirkan nanti Mas Aris yang akan berbicara tentang ternyata LK ini sudah masuk di ini ya, di PMM nggak salah. Saya kurang paham dengan itu semua, nanti akan dijelaskan Mas Aris bagaimana cara mengintegrasi ya kegiatan LK kita sama capaian kebutuhan kinerja gurunya di PMM itu tercapai juga gitu. Jadi kita sama-sama membantu. Kalau LK bisa membantu apa tentang kegiatan, Bapak Ibu silakan mengide saja, nanti kita akan coba rembukan bersama gitu apa yang bisa kita laksanakan di situ. Karena kita sudah terdaftar resmi dan tinggal actionnya saja sebetulnya. Kemudian kegiatan kedua ini yang saya janjikan di tahun lalu ya, kita gagal karena muridnya kebanyakan. Jadi tempat parkirnya tidak ada, jadi kita putuskan untuk guru-gurunya saja ini kalau jelajah hutan kota. Jadi kita akan mengundang guru-guru yang suka tanaman, suka menjelajah. Nanti saya akan kenalkan dengan pembibitan kota hijau. Di sana ada tanaman peneduh dan tanaman buah. Kalau cocok nanti pulangnya bisa bersurat untuk minta tanaman-tanaman tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kita akan pengenalan tadi, perawatan tanaman buah dan segala macam. Nah, kemudian yang terakhir kita trekking di hutan kota ya. Jadi yang kemarin di kebun raya 2 kilo merasa tidak mampu, mungkin tidak usah ikut lagi. Karena jauh, nanti kita akan tembus sampai yang hits dulu gitu ya, yang tangga 1000. Jadi dari Marta Dinata nanti kita akan tembusnya itu sampai di tangga 1000.
Tapi insya Allah nggak terasa capek ya teman-teman kalau 2 kilo itu. Tapi capek banget gitu ya. Jadi silakan guru-gurunya yang fit saja ya. Kita sadar diri kalau memang tidak mampu dan segala macam. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu. Selebihnya media sosial kami, kemudian terima kasih, tetap semangat dengan LK. Saya sadar bahwa menggerakkan guru atau murid lainnya itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Jangankan dengan guru dan muridnya Bapak Ibu sendiri gitu. Saya dengan teman-teman saya sendiri aja luar biasa gitu. Saya harus selalu mengawali, saya harus menggerakkan, dan saya percaya teman-teman di sini mudahan menjadi motor gerakan di sekolah masing-masing, dan jangan pernah lelah ya, jangan pernah lelah gitu. Kalau capek kita capek sama-sama, kita gembira bersama, karena tujuan kita tetap untuk masa depan sekolah yang berbasis lingkungan. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, izin Mas, izin bertanya. Ya, silakan Ibu dari. Baik, terima kasih. Nama saya Anggrin Pradini, saya dari SD 001 Balikpapan Barat. Ya, Bu. Pertanyaan saya Mas, tadi kita ada dress code ya Mas ya, jadi itu siswanya menggunakan pakaian LK, baju LK, bawahannya pramuka, kemudian gurunya baju LK, bawahannya krem. Ya. Yang pertanyaan saya ini, kalau gurunya ada jilbaban, kalau kemarin-kemarin kan kita dress code-nya ada jilbab juga nih Mas. Nah, jilbabnya apa nih Mas? Buat siswa, buat murid, dan buat gurunya. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Memang selalu menjadi ini ya perdebatan. Saya selalu sama panitia juga ketika bilang putih, wah nanti kotor, wah nanti enggak ini gitu ya. Nah, kalau murid kita pakai yang pramuka saja, jilbab pramuka. Kemudian kalau ada topi ya, kita menyarankan Bapak Ibu muridnya untuk memakai topi, karena kita tidak tahu sekarang itu tiba-tiba jam 9 panas aja gitu ya. Jadi takutnya juga tidak efektif. Kemudian untuk gurunya ya standarnya kita akan menyesuaikan dengan bawahannya ya, bawahan krem seperti itu. Nah, bagus lagi kalau komite tuh pakai jilbabnya ungu. Jadi dari kejauhan itu kelihatan, oh iya, kalau komitenya itu kalau jilbabnya ungu kan kelihatan, oh itu LK seperti itu. Setidaknya menutupi warna biru, kalau ketemu ungu nggak apa-apa kali. Ya kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih masukannya. Ini belum sampai ke situ kemarin. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau buat komite kita lilak ya Mas ya, lilak. Jilbabnya Ya. lilak juga. Ya. Baik, terima kasih. Mudah tidak memberatkan komite ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Mas, izin saya lagi. Izin bertanya. Ya, siap Bu. Jadi kalau yang kemarin, event yang kemarin kita di Pantai BSB itu kan kita bawa siswa sebanyak-banyaknya ya Mas ya? Ya. Karena kita mau 1000 tumbler. Nah kalau misalnya yang sekarang itu gimana Mas? Karena kayaknya kemarin itu beberapa siswa tuh diminta pakai untuk menyerupai baju warna lilac itu, mereka ada antusias gitu Mas. Jadi gimana itu? Ya tadi Bu, sebetulnya Pantai Manggar ini kan kenapa saya pilih Pantai Manggar? Kemarin survei di belakang Trakindo itu nggak cukup kalau 1000 orang. Saya ke Pantai Dusit kemarin nggak cukup kalau untuk 1000 orang. Nah, kalau kenapa kami memilih Manggar ini, karena sangat luas sekali ya. Jadi kalau sampai 1500 pun insya Allah cukup. Kalau dirasa itu ya tadi antusiasnya sangat baik, nggak apa-apa Bu. Ibu bawa 30 itu kan nggak apa-apa. Karena memang yang mendaftar juga tidak sampai 100 juga. Perkiraan kami ini bisa sampai 1000 orang gitu. Kemarin di BSB itu juga kan alhamdulillah antusiasnya banyak, meskipun sekolahnya juga bergantian ya, ada yang bisa dan nggak bisa gitu.
Untuk ya tadi untuk kan biasa juga nanti bergantian nanti muridnya Bu ya. Selanjutnya memang kayaknya harus LK-nya harus yang tempat gede-gede ini yang parkirnya banyak gitu. Karena tidak terbendung memang antusiasnya juga. Terima kasih atas antusiasnya sekolah ya. Baik Mas, jadi kalau misalnya yang siswa yang kami bawa itu baju siswa LK-nya itu sudah mencukupi, sisanya nuansa lilac aja ya Mas ya? Ya, boleh, boleh. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Sepertinya aman Bu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya. Jadi nanti file ini juga saya kirim ke grup LK Troopers. Kemudian untuk cakapan rekaman ini juga kami akan posting di Facebook dan YouTube. Sehingga mungkin yang belum bisa hadir bisa menjelaskan, bisa mendengarkan ya dengan pelan-pelan kegiatan di Sabtu ini ya. Nggak terasa di Sabtu ini setelah kegiatan pemilu nanti. Ada lagi Bapak Ibu? Panitia aman ya panitia? Bu Salbiah aman ketua? Aman, insya Allah Pak. Wah, semangat lah. Maaf Pak, izinnya. Kenapa? Izin bertanya Pak. Ya Bu, silakan. Apakah untuk sarung tangan panitia menyiapkan? Enggak Bu, jadi sarung tangan dari sekolah masing-masing Bu. Tetapi kalau bisa sarung tangan tadi yang bukan plastik ya, yang bisa dipakai lagi, yang sarung tangan putih biasa seperti itu. Kalaupun Iya, iya. biasanya kalau kita tidak mau tangan kita menyentuh langsung, biasa teman-teman tuh pakai alat kayak capit ini Bu, capit kue gitu ya, dibuat dari kayu gitu yang bisa supaya tangan itu tidak berinteraksi langsung seperti itu. Ada juga yang beberapa pakai seperti itu. Kalau Iya, iya Pak. tidak pakai sarung tangan juga bagus juga. Jadi kita lebih menyatu dengan alam gitu ya. Lebih tapi kembali ke siswa masing-masing ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu. Untuk karung itu disiapkan dari situ atau bawa sendiri ya, Pak? Karung dibawa sendiri Bu. Nanti karung itu sekolah itu bawa 2 saja. Cuma yang satu ditandain mungkin di spidol atau di pilok gitu ya, sampah organik, yang satu sampah anorganik. Jadi kalau 65 sekolah kita prediksinya kita ada 130 karung ya. 130 karung itu sekitar 1 truk nanti. Mudahan kita penuh 1 truk itu nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Bu. Balik papan kuliahnya di Jawa. Saya kira orang Jawa. Mas, izin kasih masukan Mas. Boleh, boleh. Iya, orang Jawa balik papan. Kan ini sepertinya banyak member baru kita ya Mas ya. Ya. Mungkin bisa di-share aja lagi link senamnya Mas. Kita ada 3 senam kan besok ya? Ya, Kalau siap, tidak siap. salah. Iya. Jadi kayak kita masih bisa senamnya bisa serempak. Bisa sama gerakannya. Oh Bisa iya, aja Mas. betul. Terima kasih. Dan juga tadi ya Bapak Ibu, senam LK ini bisa secara sah ya Bapak Ibu
lakukan di sekolah masing-masing ya, Di sini toh kata. sebagai senam Dari resmi banyaknya lingkungan sekolah yang milih sini. bisa di hari Kasih gitu ah. Jumat gitu ya. Silakan saja Bapak Ibu supaya nanti lebih gerakannya lebih hafal gitu ya, lebih hafal guru dan muridnya. Kemudian dengan gerakan tadi mengingatkan kita juga tentang kegiatan-kegiatan lingkungan gitu ya. Oh yang baik itu. Kami juga mendorong sekolah-sekolah itu ya, senang juga kami tim panitia ini kalau ngelihat sekolahnya tiap Jumat itu di media sosial ada beberapa kami di tag gitu. Oh dia senam LK meskipun bajunya ya pakai baju olahraga sekolah semua gitu kan, aman aja gitu. Yang penting gerakannya dikenal. Nanti lama-lama juga apa sih itu senam 10 gitu ya? Apa sih itu senam cuci tangan gitu ya? Jadi itu akan baik gitu di sela-sela senam wajib olahraga yang ada di Kota Balikpapan itu diselipkan mungkin semenit 5 menit lah kan. Itu paling 5 menit 10 menit. Nanti kita akan share linknya ya Bapak Ibu. Nah, jaluk kakak, ono. Ada lagi yang khusus sekolah-sekolah baru? Ada beberapa sekolah baru kayak sekolah BIS, kemudian tadi ada beberapa sekolah utara bergabung. Selamat datang di LK Bu. Jadi kita akan bersama-sama berkegiatan, kemudian juga ya tadi kita punya komitmen bersama untuk sekolah yang lebih ramah lingkungan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Ya. Ketua aman ketua? Aman. Aman. Pokoknya bawa timbangan ya, kamu jangan lupa bawa timbangan nanti. Ya, timbangan. Oke, tidak ada Bapak Ibu? Mas Lukman. Oh iya, ini Kak, saya baru ingat suaranya Bu Susi ini. Ya udah diam di luar. Ya, bagi Bapak Ibu sekolah di sini. yang belum punya kaos LK ya, masih kita buka di Untuk data ulang Mas. Apa Siap. mendatangkan data? Oke. Kasih. Siap. Jadi kita akan mendata ulang teman-teman sekolah yang baru bergabung, kemudian akan menggunakan kaos LK ya. Jadi selama ini dikoordinir oleh Ibu Susi. Terima kasih Bu Susi. Nanti silahkan japri nanti ya selanjutnya. Nanti kita akan list juga. Harapannya setelah Lebaran yang baru-baru ini sudah punya kaos baru ya. Sudah punya kaos LK. Kemarin ya bangga juga kita lihat kaos LK. Karena tanggung Mas, ini ada beberapa yang pesan cuman tanggung. Karena kalau kita buat kan pesannya harus 1 year Mas. Berapa banyak itu Bu? Ya sekitar hampir 100. Ready kan aja. Bukan masalah ready Mas. Uangnya kadang belakangan tekor bandar. Ya itulah makanya saya percayakan sama Bu Susi itu. Ais. Jadi maksud saya kalau bagi teman-teman yang baru yang mau pesan itu mungkin sampai kita tunggu sampai di akhir Februari gitu kali Mas ya. Nanti baru berapa jumlahnya. Oke, siap. Nah, sepakat sampai akhir Februari ya. Nanti setelah itu siap. Mungkin saya backup juga Bu. Izin nanti kami beberapa juga menyediakan yang ready tapi nggak banyak kan gitu. Tapi yang mau pesan sesuai ukuran nanti bisa ke Bu Susi gitu. Kami upayakan juga yang ready nanti. Tapi yang mungkin nggak banyak juga. Oh iya Pak, banyak lagi Pak. Iya Bu, silakan Bu. Untuk jamnya itu mulai dari jam berapa, selesainya sampai jam berapa Pak? Ya, tadi kita estimasi itu 8.30 sudah berkegiatan Bu. Maksimal itu mungkin 2 jam setelah itu 10.30 kita sudah target keluar karena
sekarang dengan cuaca Balikpapan saat ini jam 10 itu sudah terik sekali ya. Tapi alhamdulillah di tempat lokasi kita itu banyak pohon, Bu. Jadi lebih teduh lah. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. ya enggak terlalu terik-terik banget di matahari. Kalau di atas jam 9 sudah bayar ya Bapak Ibu. Nanti mohon sedikit lebih pagi karena tidak enak juga kita nanti semua masuk itu ngakunya LK semua jadi rugi nanti Pantai Manggarnya gitu ya. Kita tutup jam 9 itu nanti di gerbang. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, aman ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi hari ini. Terima kasih juga perjuangannya bersama LK tadi beberapa panitia yang cukup banyak membantu, kemudian para pendukung dari K3S masing-masing kecamatan yang sudah banyak membantu LK di kegiatan dan para guru-guru hebat ya, guru-guru hebat yang punya satu visi dengan LK. Semoga di tahun ini, kalau di tahun lalu LK itu ada 8 kegiatan ya. Tahun ini mungkin semoga bisa lebih banyak gitu ya dan semakin banyak juga dukungan dari pihak swasta juga sehingga ya kita bisa berimbas juga ke sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.